Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, banyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang kalian ini perempuan adalah mayoritas penghuni neraka. Di siang hari ini insya Allah secara singkat saja kita akan menyampaikan materi jalan surga seorang wanita. Jadi bagaimana kemudian seorang wanita itu meniti jalan yang jalan itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga, dan insya Allah semuanya ini ahli surga ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semuanya merupakan ahli surga. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang jalan surga seorang wanita, ini mesti yang repot apa? Yang dibawakan oleh penceramah itu adalah hadis yang menunjukkan bahwasannya penghuni neraka terbanyak siapa? Ngaku ya. Penghuni neraka terbanyak siapa? Coba yang keras. Gak usah malu-malu, perempuan, ngaku ya. Coba Anda merasa enggak, kenapa kok saya ini menjadi penghuni neraka terbanyak, kenapa? Kufur nikmat kepada suami, mulutnya kenapa? Ada lambe titik-titik gitu ya. Terus apa lagi? Suka ghibah, masya Allah, kok nampaknya pengen curhat ya. Suka ghibah, suka menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Apalagi coba? Suka memfitnah, masya Allah, ini curhat semua sekarang. Alhamdulillah. Ayo lanjutkan. Apa curhatan yang lain? Oh, banyak, tapi hati-hati. Apabila hadis yang menunjukkan perempuan itu adalah penghuni neraka terbanyak, maka tinggal dibalik saja. Artinya dibalik apa? Dicari amal apa yang menyebabkan perempuan masuk neraka, itu Anda ambil kebalikannya, maka insya Allah Anda dapat surga. Nah sekarang kita baca hadisnya. Ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Dikatakan di sini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitr ila al-musalla. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha. Famarra 'alan nisa, maka kemudian Rasulullah melewati di tempat salatnya perempuan. Jadi kan terpisah antara laki dan perempuan. Setelah Rasulullah lewat di sana, faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, wahai para perempuan. Ini menunjukkan bagaimana agama Islam itu adalah agama yang sangat perhatian pada urusan perempuan. Sampai ibu-ibu lihat enggak? Karena Allah tahu perempuan itu capek, maka ada istirahat ibadah, betul enggak? Ada istirahat ibadah. Satu bulan dia boleh mungkin tidak sholat 4, 5, 6, 7 hari ketika masa haid. Ketika dia selepas melahirkan, Allah tahu dia berat melahirkan, capek, banyak mengeluarkan darah, dia lelah segala macam. Allah istirahatkan dia dari sholat dan dari puasa. Nah itu saking bagaimana Islam ini mengerti perasaan wanita. Nah maka jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan Islam ini diskriminatif. Kenapa laki-laki istrinya boleh 4, perempuan suami cuma 1? Pernah tanya begitu enggak? Ibu-ibu tahu enggak Bu, poligami itu apa? Fokus. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita. Tasaddaqna, banyaklah kalian bersedekah. Jadi perempuan coba lihat, perempuan mayoritasnya, keumumannya, harta yang dimiliki perempuan itu milik siapa? Milik suami. Tapi Nabi besar Muhammad SAW memerintahkannya untuk bersedekah. Saking pentingnya sedekah untuk perempuan. Nah nanti kita sampaikan. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku, kata Nabi Muhammad SAW, memandang kalian ini perempuan adalah mayoritas penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu sebagian besar isinya bukan laki-laki tapi siapa? Perempuan. Faqulna, maka seorang wanita mengatakan, dalam satu riwayat dikatakan yang berbicara itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Ibunda Aisyah itu perempuan yang cerdas. Sampai pernah Ibunda Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah pertanyaan yang dari pertanyaan itu ingin membandingkan antara dirinya dengan Ibunda Khadijah. Karena Rasulullah tidak pernah berhenti berbicara tentang siapa? Tentang Khadijah. Sampai Rasulullah itu mendapatkan salam dari Allah untuk Ibunda Khadijah. Wa absyirha bi baitin fil jannati la sakhabun fiha wala nasab. Berikan berita gembira untuk Khadijah, Allah akan berikan di dalam surga untuknya istana yang terbuat dari permata, yang tidak ada teriakan dan tidak ada kelelahan. Coba, saya mau tanya dulu sekarang kita berhenti sebentar di sini. Kenapa Ibunda Khadijah mendapatkan istana yang tidak ada kelelahan, tidak ada teriakan? Apa hubungannya? Menyedekahkan hartanya, terus. Ayo, majelis taklim perang. La haula wala quwata illa billah. Radikalis juga ya. Perang. Itu jawabannya. Disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah berikan rumah yang tidak melelahkan di surga? Karena lelahnya sudah habis di dunia. Lelahnya di mana? Di dunia. Kita di dunia kipas, AC, mesin cuci. Sekarang pun nggak pakai masak, pesan online. Iya enggak? Itulah, jangan nyebut iklan ya. Kenapa? Malas. Apa bahasa Banjarnya? Kemoler. Moler. Koler. Koler, Allahu Akbar. Udahlah, itulah intinya itu ya, malas. Nah sudah, yang kedua, tidak ada teriakan. Kenapa Allah berikan untuk Ibunda Khadijah satu istana yang di dalamnya tidak ada teriakan? Karena 25 tahun Ibunda Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad, tidak pernah sekalipun mengangkat suara. Ibu-ibu nikah sudah berapa tahun? Berapa tahun? Udah lawas ay. Sudah berapa kali teriak di depan suami? Berapa kali teriak di depan suami? Sehari berapa kali? Sehari 3 kali? Alhamdulillah. Ini Ibunda Khadijah tidak pernah sekalipun teriak dan mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Nah sudah, maka Ibunda Aisyah tanya, ya Rasulullah, apabila engkau memiliki kambing yang engkau gembalakan, dan ada 2 padang rumput. Padang rumput yang pertama pernah dimasuki kambing yang lain dan rumputnya sudah tua. Padang rumput yang kedua, rumputnya masih hijau dan tidak pernah dimasuki kambing yang lain. Apabila engkau akan memasukkan kambingmu, engkau akan pilih padang rumput yang mana? Ini maksudnya Ibunda Aisyah. Ini membandingkan antara dia yang masih gadis ketika Rasul nikahi dengan Ibunda Khadijah yang sudah tidak gadis dalam keadaan usianya sudah mulai tua. Rasul bilang, Aisyah jangan paksa saya jawab. Karena Rasulullah ngerti ini acaranya mau bandingin antara dia dan Khadijah. Nah sudah,
Maka dikatakan oleh seorang perempuan ketika Rasulullah mengatakan aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Faqulna, bima ya Rasulullah? Apa sebab yang menjadikan kami ini penghuni neraka yang terbanyak? Jadi kalau Rasulullah yang bersabda, maka tidak mungkin salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu. As-sadiqul masduq, yang omongannya benar dan dibenarkan oleh Allah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan perempuan itu menjadi penghuni neraka karena apa? Tukthirnal la'an, karena kalian banyak mencela. Jujur, betul atau tidak? Satu masuk. Karena perempuan banyak apa? Mencela. Diundang ke rumahnya orang. Setelah pulang dikasih kue, sampai rumah kuenya dibuka, ay macam ini juga ay. Wadai macam apa ini? Kada nyaman banar, ay. Coba. Ini karena dia banyak mencela, sehingga ketika pengajian ada perempuan lain, jilbabnya, gamisnya, lipstiknya ndak matching. Bajunya hijau. Kok jilbabnya hitam? Gak ngerti mode. Ada lagi perempuan yang lain lewat, Masya Allah, perempuan ini mukanya pucat, dia gak pakai make up. Dibilang, suaminya miskin gak bisa beliin make up. Lihat mukanya pucat, gak bisa beli bedak dingin. Bedak dingin kan? Di sini pakai apa? Skincare. Allahu Akbar. Skincare. Masya Allah, ya udahlah ya, ngaku aja ya, nggak apa-apa ya. Nah sudah, maka Rasul katakan yang pertama, yang menjadikan perempuan itu banyak menghuni neraka karena dia tidak mampu menahan apa? Lisannya dari mencela orang lain, mencela min tuha. Ada apa enggak? Abah pian kan begitu. Itu loh, bapakmu begitu, ibumu begitu, itu saudara laki-lakimu. Banyak mencela, tetangganya dicela, temannya dicela, hatta ustadz dicela. Ustadz ini nampaknya baik, ternyata istrinya 4. Langsung pengajian buyar semua, pulang ibu-ibu. Kenapa? Agak asik ustadznya, istrinya. Ada yang salah dengan ustadz yang istrinya 4? Coba dijawab. Fokus. Maka yang pertama Rasul katakan tukthirnal la'an, karena perempuan itu banyak mencela. Berarti ibu-ibu perhatikan. Sebab yang menjadikan perempuan banyak masuk neraka karena perempuan itu tidak pandai menjaga lisan dari mencela orang lain. Kemudian Rasul katakan wa takfurnal ashira, dan perempuan itu adalah manusia yang paling kufur, paling lupa, tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan lewat suami. Nikmat yang Allah beri kepada dia lewat siapa? Lewat suami. Dia tidak pandai mensyukuri, dia tidak pandai menerima, dia tidak pandai berterima kasih, dia tidak pandai berkhidmat kepada suaminya, dia tidak pandai menjalankan apa-apa yang mendatangkan ridha Allah lewat suaminya. Maka Rasul katakan takfurnal ashira, kalian itu para wanita banyak mengkufuri nikmat yang Allah berikan lewat suami. Ma ra'aitu min naqisatu aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun. Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah lihat wanita-wanita yang kurang akal, naqisatu aql, akalnya tidak sempurna. Dan itu mohon maaf ya, tidak usah protes, dan memang begitu. Karena perempuan itu ketika berbicara lebih banyak perasaannya dibanding logikanya. Itulah kenapa anak-anak di waktu kecil dia lebih condong kepada ibunya dibanding kepada siapa? Bapaknya. Karena anak-anak waktu kecil dia butuh perasaan sayang dari ibunya. Disayang, dimanja, tidur ditemenin, segala macam. Karena itulah perasaan.
Nah, maka Rasul katakan tidak pernah aku lihat perempuan yang kurang akalnya. Yang kurang akalnya. Wadinin, dan kurang agamanya, tapi mampu mengalahkan laki-laki kecuali kalian. Jadi bayangin, laki-laki ini Rasul katakan orang yang kuat, akalnya sempurna, cara berpikirnya dewasa, tapi kalah dengan perempuan yang akalnya tidak sempurna, yang agamanya kurang. Mau tahu buktinya? Ibu-ibu tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Siapa Fir'aun? RT berapa? RT 9, la haula wala quwata illa billah. Fir'aun itu laki-laki paling bengis di zamannya, betul enggak? Sampai dia itu ketika membunuh, yang dibunuh bukan orang dewasa. Yang dibunuh bayi. Dan bukan cuma satu, semua sak negeri Mesir. Siapapun di antara bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel maka harus dibunuh. Saking sombongnya Fir'aun sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi Fir'aun sekeras itu, ibu-ibu tahu kalahnya dengan siapa? Istrinya, Asia. Ketika Asia mendapati bayi Nabi Musa kecil, kan oleh penjaga itu diberikan kepada Asia. Ketika mereka nemu kotak, dibuka kotaknya ternyata isinya apa? Bayi. Sementara Asia ini ibu-ibu perempuan mandul. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu sekarang, yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Insya Allah. Bagi yang mampu ya. Kalau nggak mampu insya Allah sampai mampu nanti. Sudah begini. Ini Asia perempuan mandul. Dia tidak bisa hamil dan tidak mungkin punya anak. Tapi kemudian ada cerita tentang tukang sisir putri Raja Fir'aun. Ini dari istri yang mana ini? Loh, Asia mandul. Fir'aun kawin lari gitu. Bagaimana Bu? Ini istrinya Fir'aun, Asia mandul. Kok bisa ada cerita Masyitah? Tahu Masyitah? Tukang sisir putri Raja Fir'aun. Nah, itu anak dari siapa? Ayo umroh. Ayo silakan. Dari siapa? Enggak tahu. Dari siapa? Dari Nabi Musa. Loh. Pertanyaannya begini, pertanyaannya kan istrinya Fir'aun mandul. Iya, jawabannya Nabi Musa begitu. Saya kok jadi bingung sendiri di sini ya. Saya tanya anaknya Fir'aun dari ibu yang mana, dibilang Nabi Musa. Ini saya yang bingung atau jawaban yang membingungkan ini? Udah begini, jazakillah khair wa barakallahu fiik. Begini, namanya raja ibu-ibu, permaisurinya berapa? 1, permaisuri 1, ratunya 1. Tapi dia punya selir berapa? Selir itu kan wanita pendamping saja, tapi bukan ratu. Pelayan. Nah, maka itu ceritanya Masyitah, tukang sisir putri Raja Fir'aun, itu adalah perempuan yang dilahirkan oleh selirnya Fir'aun. Nah, tapi Asia tidak punya anak. Maka ketika Asia itu mendapati bayi Musa masih kecil, dan ibu-ibu tahu sifatnya Nabi Musa itu hitam. Ini bukan menghina Nabi ya, tapi memang perawakannya seperti itu. Asmar itu kulitnya hitam, rambutnya keriting kecil-kecil. Dalam keadaan masih kecil, bayi baru lahir, maka menggemaskan luar biasa. Ketika bayi itu diberikan kepada Asia, dalam keadaan Asia sudah lama tidak punya anak dan dia kepingin punya anak, maka jiwa keibuannya muncul. Dibilang, ini anak jangan sampai dibunuh sama Fir'aun ini. Karena dia laki-laki. Dan memang nampak ini anak dari Bani Israel. Maka Asia bilang apa? La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Fir'aun, yang satu ini jangan dibunuh. Mudah-mudahan anak ini membawa manfaat untuk kita, dan kalau perlu kita angkat menjadi anak angkat. Apa kata Fir'aun?
Ini ketika si istri yang ngomong, Fir'aun tidak bisa nolak. Coba. Apa kata Fir'aun? Imma laki fana'am wa imma li fala hajata li alaih. Kalau untuk kamu ambil aja. PN. Ngerti PN? Ambil aja kalau buat kamu. Tapi saya, kata Fir'aun, sedikit pun tidak butuh pada anak kecil ini. Nah, maka hati-hati ibu-ibu. Karena Fir'aun dari awal sudah su'udzon kepada Nabi Musa. Dia sudah tidak berbaik sangka kepada Nabi Musa. Dia tidak mengatakan sesuatu yang baik tentang Nabi Musa. Sekarang saya mau tanya, mendatangkan manfaat atau tidak Musa untuk Fir'aun? Tidak. Kenapa? Dari awal dia mengatakan, ini anak saya tidak butuh. Maka ibu-ibu pengajian juga begitu. Siapapun yang mengisi pengajian, kalau baru masuk sudah, gak bagus, ya udah sampai pulang gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mulai awal sudah dimasukkan ke dalam pola pikirnya sesuatu yang akan menghalangi Anda dari mendapatkan faedah ilmu. Sementara sebaliknya, tahu Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf dibuang dari rumahnya, dimasukkan ke dalam sumur, diambil oleh orang, kemudian dijual dengan harga yang murah. Setelah dijual, dibeli sama siapa? Raja Mesir kan? Terus Raja Mesir bilang apa sama istrinya? Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Istriku, anak yang kita beli ini tolong dimuliakan. Kasih tempat yang baik buat anak ini. Kenapa? Mudah-mudahan dia mendatangkan manfaat untuk kita. Sekarang saya mau tanya, Nabi Yusuf bermanfaat tidak untuk Mesir? Bermanfaat. Karena kemampuan Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, akhirnya Mesir terselamatkan dari masa kekeringan, paceklik segala macam, tidak ada makanan kan? Nah, maka apa yang Anda dapatkan beberapa waktu kemudian tergantung apa yang Anda pikirkan sekarang. Faham ibu-ibu? Maka setiap ketemu orang itu harus husnudzon, harus berbaik sangka. Maka ketika Anda baik sangka, langsung kebuka di sini, saya insya Allah mendapatkan kebaikan darinya. Nah sudah, sekarang kita lanjutkan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu ada yang kurang, ada yang kurang. Apa rahasianya Asia, istrinya Fir'aun tadi, sampai bisa menjadikan Fir'aun tunduk di hadapannya, tidak membunuh Nabi Musa kecil? Rahasianya apa? Padahal Fir'aun keras, padahal Fir'aun sombong, padahal Fir'aun ini orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain. Istrinya sekali ngomong langsung nurut. Apa rahasianya? Nanti Anda bisa praktekkan di rumah nanti. Apa rahasianya? Taat, kemudian cantik. Bungas? Apa hubungannya bunga sama? Masya Allah. Begini, disebutkan di dalam hadis bahwasannya Asia itu bisa mengalahkan kerasnya Fir'aun, bisa mengalahkan bandelnya Fir'aun, tidak mudah percayanya Fir'aun itu dengan satu. Apa itu? Al-fa'l. Al-fa'lu, al-fa'l. Apa al-fa'l itu? Al-kalimatut tayyibah. Ucapannya baik, ngomongnya sopan, ngomongnya itu penuh dengan rayuan. Coba kalau suami Anda di rumah dibegituin, insya Allah pulang dibeliin Pajero Sport. Setuju? Kalau suami tidak punya duit ya apa? Nasib sudah ya. Nah, sudah ibu-ibu sekalian, maka dikatakan oleh Rasulullah, aku tidak melihat di antara kalian yang kurang akal dan kurang agama yang mampu mengalahkan laki-laki yang kuat kecuali perempuan. Berarti laki-laki ini kalahnya dengan siapa? Perempuan. Itu Fir'aun sekeras itu bisa tunduk sama istrinya. Suami Anda lebih keras dari Fir'aun? Mana lebih keras, suami Anda atau Fir'aun? Fir'aun. Mana lebih sombong, suami Anda atau Fir'aun? Berarti nggak ada curhat lagi ya. Ustadz, suami saya keras. Nggak ada lagi ya. Ustadz, suami saya itu cuek. Nggak ada lagi. Ustadz, suami saya semaunya sendiri. Nggak ada lagi. Kenapa? Anda sudah punya kuncinya, yaitu al-fa'al. Kalau ngomong yang baik. Anda tahu Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal 20 tahun tinggal sama istrinya Ummu Abdillah.
itu tidak pernah sekalipun terjadi cekcok rumah tangga. Imam Ahmad kepingin apapun, istrinya kasih. Imam Ahmad memerintahkan apapun, istrinya lakukan. Imam Ahmad mengucapkan apapun, istrinya mengatakan na'am, iya. Apa kuncinya? Kenapa kok bisa dapat istri sehebat itu? Nah, ini nanti kalau mau cari menantu ya, atau kalau mau cari suami, atau mau cari istri, atau cari menantu. Begini ceritanya, Bu. Nah, ini saya jadi loncat-loncat ini. Begini, Imam Ahmad itu menikahnya terlambat, umurnya 40 tahun. Jadi usia 40 tahun Imam Ahmad baru menikah. Karena Imam Ahmad sibuk dengan ilmu. Sudah ketika Imam Ahmad mau menikah, maka Imam Ahmad datang ke rumah bibinya karena ibunya sudah meninggal dunia. Maka Imam Ahmad mengatakan, wahai bibiku, aku ingin menikah. Dan tolong carikan untukku seorang wanita yang pas. Yang pas. Disebut satu rumah sama Imam Ahmad. Di rumah situ saya lihat ada perempuan. Dan di zaman itu ibu-ibu, tidak ada orang yang bakal nolak lamarannya Imam Ahmad. Karena udah terkenal ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih luar biasa. Maka bibinya masuk ke rumah tadi. Ternyata di rumah yang ditunjuk oleh Imam Ahmad itu perempuannya bukan satu tapi dua. Ada kakak beradik. Maka yang pertama keluar kakaknya. Ketika si kakak keluar, cantik jelita. Semua sifat cantiknya perempuan dia punya. Rambutnya, hidungnya, kulitnya, bibirnya, semuanyaan lah ya. Semuanya cantik sudah. Tidak usah disebutin udah ya. Matanya, semuanya cantik. Glowing, Allahu Akbar. Banjarmasin, ya Allah, glowing. Hasil bedak dingin ya. Sudah? Tapi perempuan yang cantik jelita itu dilihat oleh bibinya fiha naqs middin, minaddin. Ada sedikit kurang dalam agamanya. Tidak lama setelah itu keluar adiknya, perempuan juga. Yang adiknya ini tidak cantik, biasa banget. Biasa banget, hidungnya biasa, kulitnya biasa, rambutnya biasa, semuanya biasa. Dibandingkan kakaknya yang begitu cantik jelita. Sudah, tapi si adik ini agamanya sempurna. Maka ketika bibinya Imam Ahmad pulang, ngomong sama Imam Ahmad, wahai keponakanku, wahai Ahmad, di rumah itu ada dua orang perempuan. Perempuan yang pertama cantik jelita, semuanya lengkap, ada. Semuanya ada, tapi sedikit ada kurang pada agamanya. Terus ada perempuan yang kedua, ya enggak cantik lah. Kalau enggak boleh dibilang jelek ya, enggak cantik. Tapi agamanya sempurna. Terus Imam Ahmad bilang apa? Kalau aku menikah untuk nafsuku. Jadi kalau nikah untuk apa? Nafsu, aku pilih yang pertama. Tapi karena aku menikah untuk beribadah kepada Tuhanku, maka aku pilih yang kedua. Maka hati-hati milih ya. Setelah Imam Ahmad pilih perempuan yang kedua, cantiknya tidak seberapa tapi agamanya sempurna. Imam Ahmad mengatakan apa? Aishtu ma'a ummi Abdillahi 20 sana famakhtalaftu ma'aha walau kalimah. Saya hidup bersama dia 20 tahun, mulai malam pertama pernikahan sampai 20 tahun dia sekalipun tidak pernah membantahku. Masya Allah, ini perempuan calon penghuni surga. Ibu-ibu nikah sudah berapa lama? Berapa kali bantah suami? Bagus Bu ya, lanjutkan ya, itu kemampuan yang perlu dieksplorasi ya. Bagus, lanjutkan. Karena suami kalau dimanja bahaya, betul? La haula wa la quwata illa billah. Nah sudah. Qulna, maka para wanita mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami engkau katakan kurang akal? Kenapa kami engkau katakan kurang agama? Apa maksudnya kurang akal dan kurang agama? Oleh Rasulullah dijelaskan. Alaysa syahadatu imra'ati mithli nisfi syahadatir rajul? Bukankah syahadatnya satu perempuan, persaksian satu orang perempuan itu setara dengan laki-laki separuh? Apa maksudnya? Jadi kalau perlu dua orang saksi dan dua orang itu harus laki-laki. Ternyata lakinya cuma satu.
Maka untuk menutup laki-laki yang kedua, ditutup dengan perempuan bukan satu tapi berapa? Dua. Kenapa perempuan itu kalau bersaksi harus dua, tidak cukup satu? Kenapa? Rasul bilang karena akalnya kurang. Perempuan itu kalau ngomong, dia butuh teman. Perempuan itu kalau ngomong butuh apa? Teman. Dia datang ke rumahnya orang cerita panjang. Terus yang diajak cerita nggak percaya, apa yang terjadi? Bukankah begitu? Kamu kan tahu kan? Coba ceritain sama dia. Nah, dia tidak pede dengan dirinya, dia tidak yakin dengan omongannya dia. Maka dia perlu apa? Perlu teman. Nah, maka Anda di rumah juga perlu teman. Faham? Tidak bisa sendirian. Laki-laki satu setara dengan dua orang. Faham? Kada faham lah. Sudah bagus kalau nggak faham ya. Nah sudah, sekarang kita lanjutkan ibu-ibu. Kurang akal itu apa? Kurang akal adalah persaksian dua orang wanita setara dengan satu orang laki. Kenapa begitu? Karena perempuan ketika berbicara dia butuh teman. Dia tidak yakin dengan omongannya. Dia tidak pernah percaya diri dengan apa yang dia sampaikan sampai dibenarkan oleh temannya. Kemudian yang kedua, kenapa dia kurang agama? Rasulullah SAW mengatakan, bukankah Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika dia haid dia tidak puasa dan tidak sholat? Itulah yang menjadikan dia kurang agamanya. Nah, sekarang ibu-ibu perhatikan. Ada 4 poin di sini dalam hadis yang pertama. Nanti insya Allah saya sampaikan 2 hadis saja yang menjadikan Anda insya Allah penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Rasul mengatakan, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna. Apabila perempuan ingin menjadi penghuni surga, maka perempuan itu harus menjadi perempuan yang paling gemar bersedekah. Paling gemar apa? Bersedekah. Anda tahu siapa perempuan di zaman Nabi yang paling dermawan di zamannya? Siapa? Lah, tentu setelah Ibunda Khadijah. Siapa? Kakak beradik Asma dan Aisyah. Dua-duanya putrinya siapa? Putrinya Abu Bakar. Sekarang kalau kita mau tahu, itulah yang namanya hasab. Namanya apa, Bu? Hasab. Ibu-ibu tahu enggak? Ada hasab, ada nasab. Ada hasab, ada nasab. Bedanya apa? Nasab itu keturunan. Kalau hasab, coba ibu-ibu majelis taklim An-Nisa Masjid An-Nur Antasan Kecil Barat Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kalau nasab apa? Nasab itu bin, Rifki bin itu namanya apa? Nasab. Kalau hasab apa? Apa? Kisah-kisah. Kisah-kisah. Saya kok jadi bingung lama-lama di sini ya. Ya Allah, ini masih banyak loh pengajian saya, tolong jangan dirusak di sini ya. Kok jadi kisah-kisah ini bagaimana? Hasab itu kalau kami di Jawa bilangnya begini, bibit, leluhur. Bukan sekedar anaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa. Tapi apa? Ini orang keturunannya keluarga seperti apa. Itu namanya hasab. Misalkan begini, darah biru. Atau ini keturunan keluarga orang yang alim. Ini keturunan keluarga ahli ibadah. Nah, maka begitu. Maka ketika seorang perempuan akan dilamar untuk dinikahi, Rasul bilang karena 4 perkara kan? Karena cantiknya, karena hartanya, karena hasabnya, dan karena agamanya. Nah, Rasul bilang bukan nasab. Tapi apa? Hasab. Lihat, di garis keturunan calon istrimu itu ada enggak keturunannya orang baik? Karena kalau ada garisnya orang baik, insya Allah tetap akan turun ke sana. Nah, sekarang Asma binti Abi Bakar dan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in, bapaknya itu yang namanya Abu Bakar, dermawan apa tidak? Abu Bakar dermawan apa tidak? Dermawan.
sampai ketika dia bersedekah itu bukan separuh dari hartanya. Semua. Maka kedermawanan Abu Bakar itu menurun kepada siapa? Putrinya Asma dan Aisyah. Dua-duanya dermawan. Tapi dermawannya berbeda. Asma itu uangnya dikumpulkan sedikit ketika sudah banyak baru disedekahkan ke orang lain. Itu Asma. Tapi tetap sedekah. Kalau Anda jangan milih yang model begitu. Karena kalau Anda kumpulkan sedikit ketika banyak enggak jadi sedekah, jadi skincare. Sayang, banyak juga ini ya. Kalau disedekain kok kayaknya sayang ini. Nah kalau Anda pilih yang kedua aja ya. Terus walaupun 2.000 rupiah, tapi istiqomah setahun sekali. Ikhlas? Sedikit itu ciri orang tidak ikhlas. Jangan bilang sedikit tapi ikhlas. Loh sedikit itu ciri orang tidak. Kalau ikhlas gak mungkin sedikit. Ikhlas itu berbagi apa yang kita punya. Lah, tapi sesuai kemampuan masing. Nah, sementara Ibunda Aisyah itu tidak pernah dikumpulkan, punya keluar, punya lagi disedekahkan, punya lagi dihadiahkan, punya lagi diberikan orang lain. Sampai Ibunda Aisyah itu tidak jarang, tidak tahu nanti malam mau buka puasa pakai apa. Menjelang adzan maghrib itu makanan di rumahnya disedekahkan untuk orang lain. Sampai pembantunya marah. Ya sayyidati, tuhlikina nafsaki. Engkau ini menghancurkan dirimu sendiri. Ini maghrib tinggal sebentar lagi. Ini bakal makanan untuk kamu buka puasa. Kenapa engkau berikan kepada dia? Apa kata Ibunda Aisyah? Kamu gak ngingetin sih. Coba tadi kamu ingatkan, saya akan sisakan sebagian untuk saya. Subhanallah, lihat. Nah maka perempuan ini apabila dia ingin masuk surga, banyak sedekah. Kenapa? Rasul mengatakan, Ar-rajulu tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu akan di bawah naungan sedekahnya nanti di hari kiamat. Dibilang dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindarilah api neraka walaupun sekedar bersedekah separuh kurma. Separuh apa? Lah bukan sekilo, enggak. Artinya apa? Karena Rasulullah tahu perempuan ini hartanya terbatas. Karena harta yang mereka miliki milik suami. Sehingga apapun yang Anda mampu untuk disedekahkan, sedekain. Kenapa? Ittaqun nar, karena kalian ini besar kemungkinan masuk neraka. Maka sekecil apapun peluang untuk terhindar dari neraka, lakukan itu. Ittaqun nar. Sekecil apapun yang Anda mampu, hindari itu. Nah maka begini. Baju di lemari banyak atau sedikit? Banyak. Semuanya kepake? Semuanya kepake? Ibu-ibu tahu enggak itu baju nanti di hari kiamat sama Allah bakal dihisap? Tahu bakal dihisap? Ini baju buat apa, dipakai berapa kali, dapatnya dari mana, dipakai kemana? Kalau itu di lemari, ternyata lebih banyak yang tidak kepake dibanding yang kepake. Nanti di hari kiamat dipukulin sama malaikat. Kenapa enggak dilipat? Dirapiin, dicuci yang bersih, di laundry, disetrika, rapi, bungkus pakai plastik, kasihin orang yang perlu. Itulah sedekah buat ibu-ibu. Atau sedekah yang lain. Ketika mau datang ke pengajian, naik motor. Naik apa? Motor. Dan kemudian Anda lewat salah satu rumah perempuan yang lain. Anda mampir ke rumahnya. Ayo, saya mau datang ke pengajian, mau gak bareng sama saya? Nggak punya jilbab. Saya ambilin di rumah, saya kasih jilbab. Malu, ndak punya gamis. Saya ambilin di rumah gamis, kamu pakai mulai hari ini ngaji bareng saya. Itu sedekahnya perempuan. Nah, kemudian apabila Anda menginginkan masuk surga, maka kunci yang pertama banyak apa? Sedekah. Sudahlah, perempuan ini pokok bismillah sudah, sedekah aja. Terus dapat duit sedekah. Jangan takut miskin. Tidak ada cerita orang rajin sedekah itu jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Ibu-ibu tahu Abdurrahman bin Auf? Saking kepingin miskinnya, dia itu membeli kurma busuk. Yang tidak mungkin laku dijual.
Jadi semua hartanya Abdurrahman bin Auf itu digunakan untuk membeli kurma busuk. Setelah semuanya terbeli, hartanya habis, Abdurrahman bin Auf lega. Dia bilang, alhamdulillah sekarang saya jadi orang miskin. Coba lihat, jadi orang miskin malah, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang saya jadi orang miskin. Tidak berapa lama baru miskin sebentar. Datang utusan Raja Yaman. Datang ke kota Madinah untuk membeli kurma busuk sebagai obat penyakit di negeri Yaman. Datang kepada Abdurrahman bin Auf, kami butuh kurma busuk. Maka kurma busuk milikmu kami beli 10 kali lipat. Tidak jadi miskin, tambah kaya. Nah, coba orang Banjar begitu ya. Jadi punya rezeki sedekah, punya rezeki sedekah. Kenapa begitu? Allah Ta'ala berfirman dalam hadits Qudsi, Anfiq yabna Adam unfaq alaik. Sedekahlah kamu, maka aku kata Allah akan sedekah buat kamu. Dan Allah itu ibu-ibu, idza a'ta adhash. Apa artinya? Allah itu ketika memberi, pemberiannya itu mengagetkan. Pemberiannya Allah itu apa? Mengagetkan. Nah, maka itu yang pertama. Yang kedua, apabila ibu-ibu ingin meniti jalan menuju surga, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebab masuk nerakanya banyak melaknat, banyak mencela. Berarti cara yang kedua, hifdzul lisan. Apa hifdzul lisan? Menjaga lisan. Pernah dengar cerita seorang perempuan di zaman Nabi rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah tapi masuk neraka? Karena apa? Karena apa? Sholatnya bagus, puasanya rajin, sedekahnya banyak, tapi masuk neraka. Ada seorang laki-laki tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatun sa'imatun qa'imatun mutasaddiqatun. Ya Rasul, saya kenal seorang perempuan ahli puasa sunnah, ahli sholat sunnah, dan dia banyak dalam bersedekah. Walakinnaha, tapi perempuan itu ya Rasul, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Kalau ngomong bikin tetangganya telinganya merah. Jadi kalau dia berbicara, itu menjadikan orang lain merasa sakit hati. Terus apa Rasul katakan? La khaira fiha. Perempuan model begitu tidak ada baiknya sama sekali. Sholatnya hilang, puasanya hilang, sedekahnya hilang. Karena apa? Karena dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Terus Rasul katakan apa? Idzan hiya finnar. Kalau begitu tempatnya dia di dalam api neraka. Coba bayangin, hanya gara-gara apa bu? Lisan. Ibu-ibu tahu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili itu salah seorang sahabat Nabi. Abu Umamah itu bilang begini bu, nanti di hari kiamat ada manusia itu yang ketika diberikan catatan amalannya disebut sama Allah, siapa namanya? Misalkan siapa nama di sini yang siapa? Lia, Rodhia, katakan Fajar. Fajar itu yang belakang pakai baju hitam itu, yang mulai ngantuk-ngantuk itu. Allah bilang, Fajar, ya Allah Fajar, itu namamu, nama saya ya Allah, itu fotomu, foto saya ya Allah, itu alamat kamu, alamat saya ya Allah. Itu catatan buku amalanmu, pegang. Dibuka sama Fajar. Kemudian Fajar mengatakan apa? Ya Rabbi, hadza laisa kitabi. Ya Allah, ini salah, ini bukan buku saya. Ini bukan rapot dari amalan saya. Kenapa? Fajar bilang, ya Allah, saya hajinya 4 kali. Di sini enggak tertulis haji. Ya Allah, saya umroh setahun 3 kali. Dan saya umroh itu sampai 30 tahun, berarti 90 kali. Di sini umroh sekali pun enggak tertulis. Ya Allah, saya ini suka memberi buka puasa kepada orang-orang di Masjid An-Nur. Buka puasa, menunya kambing guling. Kambingnya hilang, tinggal gulingnya. Nah sudah, ini kok nggak ada tulisannya di sini. Apa Allah jawab buat orang tersebut? Itu buku kamu, itu catatan amal kamu, dan hajimu yang 4 kali diambil oleh orang yang pernah engkau sakiti dengan lisanmu.
Jadi pahalanya diambil orang lain. Kemudian umrahmu yang 90 kali, itu diambil si fulan 10, diambil si fulan 20, diambil si fulan 5. Kenapa? Karena engkau pernah menggunjingnya. Ngerasani itu ghibah. Apa bahasa Banjarnya? Nyambati. Menyambati ay. Suka menyambati orang. Nah, karena apa? Suka ngerasani orang, suka menghibah orang lain. Maka pahala umrohmu habis. Kemudian lagi, ya Allah, buka puasa bersama mana? Allah bilang, buka puasa bersama pahalanya diambil ustadz karena kamu menyambati ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya pahalanya habis gara-gara apa? Lisan. Maka dengan itu ibu-ibu, pantas kalau banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya. Sementara ada orang lain, Allah kasih buku catatan amalnya. Allah tanya, namanya siapa? Rifki, ya Allah. Oh ya, ini foto kamu. Iya ya Allah, foto saya. Alamatmu betul ya Allah. Ya udah, ini catatan amal kamu. Dikasih sama Allah buku buat saya, namanya Rifki. Saya buka. Loh kok ngerti bahasa Jawa? La haula. Saya ini kesini latihan bahasa Banjar. Sampai sini ketemu orang Jawa terus. La haula wala quwata illa billah. Tidak manfaat ilmu saya belajar bahasa Banjar ya. Nah sudah ibu-ibu sekalian. Saya bilang sama Allah, ya Rabbi, tastahzi'u bi. Ya Allah, engkau mempermainkan saya ya Allah. Menghina saya. Kenapa? Ini saya tidak pernah haji, masa ditulis hajinya 10 kali. Saya tidak pernah umrohnya 90 kali. Saya tidak punya anak yatim, ini anak yatimnya 126 orang. Allah bilang, memang itu bukan amalan kamu. Tapi Pak Haji Fulan menyambati kamu. Maka pahala hajinya dia buat kamu. Ini Bu Haji Fulan menggunjing kamu. Maka pahala hajinya Bu Hajah Fulana untuk kamu. Itu si laki-laki di negeri seberang itu membicarakan keburukanmu. Akhirnya apa? Pahala umrohnya dia 30 kali buat kamu. Itu gara-gara lisan. Itulah sampai Rasul katakan apa bu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir hendaknya berbicara yang baik. Kalaupun tidak mampu, lebih bagus apa? Sudah, diam aja, diam. Datang ke rumahnya orang, ngomong yang baik. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana kesehatannya? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu enggak? Kalau perlu nasihat saja. Ayo ya, kita ini sekarang hidup di zaman yang serba susah. Banyak-banyak sabar, banyak-banyak syukur. Kuatin, itu lebih bagus dibanding Anda datang ke rumahnya orang menyambati orang ketiga. Nah, itu naik. Lakinya sudah kadak bulik 3 bulan. Iya Banda. Terus yang lain lagi, apa bahasa? Oh, saya nggak ngerti kalau bahasa Banjar. Kalau bahasa Jawa bisa keluar banyak ini. Nah sudah. Maka nomor 2 ibu-ibu sekalian, apabila ibu-ibu ingin meniti jalan surga, yang pertama sedekah, nomor 2 menjaga lisan. Tapi nampaknya perempuan itu untuk menjaga lisan lebih susah dibanding laki-laki. Lebih susah dibanding laki-laki. Betul enggak? Yaitu tadi gara-gara perempuan itu lebih senang cerita. Itulah kenapa curhat itu rata-rata keluarnya dari perempuan dibanding dari, sampai ada acara curhat dong. Itu kan curhat, dia kepengen didengerin, dia kepengen cerita, dia kepengen difahami, kan begitu ya. Maka itu yang kedua, apabila perempuan itu ingin masuk ke dalam surga, satu kuncinya jaga apa? Lisan. Kalau lisan terjaga, semuanya aman. Kalau lisannya terjaga, semuanya aman. Dan hati-hati, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang terucap kecuali ada malaikat yang mencatat dan ada malaikat yang mengawasi. Jadi apa yang Anda ucapkan itu apa yang akan Anda tuai nanti di hari kiamat. Saya kasih satu cerita. Nampaknya bercanda tapi Allah hukum dengan hukuman serius. Mau tahu ceritanya? Begini. Ibu-ibu tahu Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin. Imamut Tabi'in. Imamnya para tabi'in. Kaya raya.
Sampai ketika orang melihat Imam Muhammad ibnu Sirin, itu mereka tidak menyangka bahwa Muhammad ibnu Sirin bisa bangkrut. Tidak mungkin, ini kekayaannya abadi. Karena terlalu kaya. Subhanallah, menjelang akhir kehidupannya, Al-Imam Muhammad ibnu Sirin jatuh miskin. Semiskin-miskinnya. Sampai kalau mau beli makan, ibu-ibu tahu, itu kayu di rumahnya diambil, dipotong-potong, dijual ke pasar untuk kayu bakar, uangnya buat beli makan. Sampai kayu di gentengnya habis. Lalu muridnya tanya, "Ya Imam, kami ini tidak pernah menyangka bahwa engkau akan jatuh miskin. Tapi kenapa sekarang engkau jatuh miskin dan engkau tenang sekali, gak panik?" Apa kata Imam Muhammad bin Sirin? "Li'annani araftu sababa faqri." Karena aku tahu penyebab kebangkrutanku ini. Karena aku tahu sebabnya maka aku tenang. Terus muridnya kepo. Apa kepo itu? Tahu juga lah. Dia pengen tahu. Muridnya tanya, "Wa ma sababu faqrika ya Imam?" Terus apa yang menyebabkan engkau bangkrut ini apa? Ibu-ibu dengerin. Hati-hati. Bu, kok nggak ada yang ngantuk? Coba ngantuk aja dikit ya biar saya cepat selesai. Apa kata Imam Muhammad ibnu Sirin? Gini, "Kana qabla 40 sanatan marra rajul amami wa huwa aflas fi tijaratihi wa ana unadihi bi'a'la sauti ya muflis." 40 tahun yang lalu, bayangin berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu ada seorang laki-laki lewat di depan saya. Dan laki-laki ini bangkrut di perdagangannya. Dia rugi sehingga laki-laki itu jatuh miskin. Maka aku panggil dia dengan panggilan apa? "Ya muflis, orang bangkrut sini." Hanya gara-gara omongan itu dan 40 tahun yang lalu, sekarang oleh Allah aku dihukum dengan kebangkrutan. Coba, jadi apa yang Anda ucapkan tentang keburukan orang lain, Anda tidak akan meninggal sampai Allah uji Anda dengan ujian yang sama. Maka hati-hati, kalau ada orang rumah tangganya tidak baik, sudah, tidak usah. Pantas saja lah. Laki-lakinya nggak begini, istrinya itu kotor, nggak pernah mandi. Pantas saja memang dia males. Apa tadi males tadi apa? Poler. La haula wala quwata illa billah. Koler. Pantas saja lakinya koler. Kok ada P-nya sekarang? Pengkoler. Sudah. Apa? Coba dibuka apa? Pengoler. Ya, laki-lakinya pengoler, pemalas. Nah, sudah. Kalau ada anak itu menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, diem. Tidak usah dikomentarin. Pantas ibunya nggak pernah di rumah, senengannya arisan, senam, shopping, kuliner. Sekarang anaknya rusak, pantas. Hati-hati, nanti Allah balas dengan anak kita yang rusak. Ini Al-Imam Muhammad ibnu Sirin sekedar manggil orang, orang bangkrut. Dan berapa tahun yang lalu? 40. Kemudian Allah balas dengan bangkrut atau tidak? Nah, ibu-ibu sekalian, maka poin kedua, jaga lisan. Insya Allah apabila ibu-ibu pandai menjaga lisan, insya Allah oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa yang ketiga, Bu? Yakfurnal ashir, kufur kepada siapa? Suami. Berarti kalau kufur kepada suami menjadikan Anda masuk neraka, berarti Anda harus pandai berterima kasih kepada suami. Coba, yang tidak pandai berterima kasih itu aslinya suami atau istri? Suami atau istri yang jarang ngomong terima kasih? Serius ini, aslinya suami. Istri itu kalau dikasih uang sama suami bilang apa? Terima kasih.
Terima kasih ay. Terima kasih segala macam. Istri diajak jalan-jalan ke toko emas. Pilih. Asal jangan penjualnya. Begitu. Pilih dia. Nanti bilang apa istrinya? Suami dimasakin. Pernah terima kasih? Bajunya dicuciin, disetrikain. Mau pakai tinggal pakai. Pernah terima kasih? Suami anaknya Anda rawat, Anda kandung, Anda lahirkan, Anda susuin, Anda rawat, Anda suapin, Anda mandiin. Pernah suami terima kasih? Kan? Berarti yang tidak pandai terima kasih suami atau istri? Berarti hadisnya salah ya? Hadisnya salah? Lah, bukan begitu. Tapi ini supaya perempuan itu pandai berterima kasih kepada suaminya. Nah sekarang begini Bu. Ibu-ibu perhatikan. Kalau ibu-ibu berbuat baik kepada suami untuk suami, pasti kecewa. Kalau berbuat baik kepada suami untuk menunggu ucapan terima kasih dari suami, pasti kecewa. Ibu-ibu berbuat baik kepada suami supaya suami balas berbuat baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Oh, kalau aku baik suamiku akan baik. Ternyata suaminya enggak baik. Kecewa enggak? Kecewa. Contoh, ibu-ibu pagi-pagi bangun lebih cepat supaya nanti suami berangkat ke kantor bisa makan makanan kesukaannya, nasi goreng telur. Baik. Udah bangun tidur, masuk dapur, bikin nasi goreng, ada telur telur mata sapinya, ada bawang goreng di atasnya, ada potongan timunnya, ada potongan tomatnya, dikasih hiasan daun seledri. Baik. Udah ditaruh meja. Suami mau berangkat kerja, ternyata apa yang ibu-ibu siapkan untuk suami jangankan dimakan, dilirik tidak? Kecewa enggak? Kecewa apa tidak? Kecewa apa tidak? Berarti melakukannya bukan untuk Allah tapi untuk suami. Loh iya. Kalau ibu-ibu melakukannya untuk Allah, suami tidak makan, malah seneng. Alhamdulillah, pahala sampai nasi goreng utuh. Iya enggak? Kalau melakukannya untuk siapa? Allah. Tapi kalau melakukannya untuk suami, ay muyak banar nih suami. Dibuatin nasi goreng, bangun lebih cepat, bangun tidur langsung masuk dapur bikin nasi goreng, ada telur mata sapi dikasih hiasan, ada timunnya, ada tomatnya, ada irisan daun seledrinya. Jangankan dimakan, dilirik tidak? Berarti kalau kecewa, itu ibu-ibu melakukannya bukan untuk Allah tapi untuk siapa? Suami. Dan siapapun yang melakukan sesuatu untuk manusia pasti kecewa. Tapi kalau melakukannya untuk Allah, suami nggak makan, seneng dong. Alhamdulillah, pahala sudah sampai, nasi goreng siapa yang makan? Makanya itulah kenapa perempuan Masya Allah seger-seger badannya ya. Karena anak makan nggak habis, yang ngabisin siapa? Ibunya. Suami makan nggak habis, yang ngabisin siapa? Istrinya. Nanti lagi ada makanan di dapur, ini kalau besok pasti rusak ini. Bagaimana? Apa yang dilakukan? Daripada mubadzir. Akhirnya apa? Masya Allah, sehat walafiat. Amin. Nah, maka ibu-ibu sekalian perhatikan, apabila ibu-ibu ingin masuk ke dalam surga, apapun yang suami berikan, ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang serupa. Atau malah begini, salah satu kunci rumah tangga yang baik itu qanaah. Apa? Qanaah itu apa? Qanaah itu apa? Merendah. La, qanaah. Mensyukuri apa yang ada, merasa cukup, puas dengan apa yang Allah berikan. Terus apa lagi? Ya, qanaah kok sedekah yang bujur haja pian. Qanaah itu merasa cukup, merasa puas, ridho dengan apa yang Allah beri, tidak pernah merasa kurang, tidak pernah kecil hati karena pemberian Allah kepada orang lain lebih besar, lebih banyak. Itu qanaah. Nah, salah satu kunci bahagianya rumah tangga itu qanaah. Maka Rasul katakan apa? Perempuan terbaik itu perempuan Quraisy.
Perempuan mana? Suku Quraisy. Kenapa mereka baik? Bukan karena sukunya, bukan karena Arabnya. Tapi mereka baik karena sifat. Karena apa? Berarti perempuan antasan pun bisa menjadi perempuan terbaik apabila dia memiliki sifat yang sama. Sifatnya ada dua. Nomor satu, ar'ahu ahnahu ala tifl. Kepada anak sangat perhatian. Tidak pernah anaknya dibiarin keleleran di pinggir jalan. Tidak pernah anaknya dibiarin keluar rumah tanpa pakaian. Tidak pernah dibiarin anaknya keluar rumah sebelum makan. Itu diperhatikan betul. Kedisiplinannya, kebersihannya, kesehatannya, ibadahnya, pendidikannya. Itu diperhatiin. Itu ciri perempuan yang baik. Yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin dzatu yadi. Sama suami paling pengertian. Apa pengertian itu? Apa yang menjadikan istri itu menjadi istri terbaik ketika dia pengertian kepada suami? Apa arti pengertian, Bu? Faham apanya? Faham suami saya butuh istri lagi maka dicariin begitu? Masya Allah. Nah, maka pengertian kepada suami itu artinya apa? Dia tahu pemasukan suamiku berapa. Maka menyesuaikan pengeluarannya, nggak mungkin macam-macam. Mana mungkin suaminya kerjanya biasa minta tas branded. Ngerti tas branded orang Banjar? Hermes. Mana ada tas mahal Hermes ini? Astagfirullahaladzim. Herpes katanya. Itu penyakit kulit. Sudah. Nah, maka ibu-ibu sekalian, pengertian kepada suami. Apa pengertian? Suamiku kerjanya capek, maka ketika dia di rumah tidak boleh terdengar bising anak-anak biar dia bisa istirahat. Itu pengertian. Suamiku ini sukanya makan ini, maka aku harus pintar memasak apa yang dia suka. Itu namanya pengertian. Suamiku ini orang yang terpandang di kampungku, maka aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang menjatuhkan kehormatannya, kan begitu. Nah, maka ibu-ibu juga sama. Apabila ibu-ibu ingin menjadi penghuni surga, yang banyak terima kasih kepada siapa? Suami. Yang terakhir, yang keempat, nomor satu, banyak sedekah. Nomor dua, harus pandai menjaga lisan. Nomor tiga, banyak-banyak berterima kasih kepada suami. Ibu-ibu tahu enggak, salah satu kunci perempuan itu masuk surga itu di tangan suaminya, tahu? Tahu? Sampai ada perempuan di zaman Nabi Muhammad itu yang tidak menikah gara-gara apa? Karena dia tahu beratnya kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami. Sampai dia bilang, daripada saya nanti berdosa, mendingan saya tidak menikah. Bahkan apa Rasul katakan, perempuan ini ketika suaminya punya penyakit kulit, dan itu penyakit kulitnya sudah mengeluarkan nanah, darah yang warnanya putih itu, kemudian dia membersihkan nanah itu dengan lidahnya. Dibersihin pakai apa? Lidahnya. Apa kata Rasulullah? Masih belum cukup dalam menunaikan haknya suami. Ya kan? Nah, maka Rasulullah bilang, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radhin dakhalatil jannah. Perempuan manapun, perempuan siapapun, ketika dia meninggal dunia dalam keadaan suami ridho sama dia, maka Allah bukakan semua pintu surga. Maka itu saya ngomong sama istri saya, jangan sampai lupa menjelang tidur minta ridho saya. Maka kalau kita pas keluar pulau begini, keluar kota begini, telepon kalau malam, bang maafin ya, bang ridho ya sama aku. Kenapa? Kalau sudah semua selesai tutup tidur. Kalaupun besok tidak bangun, insya Allah masuk surga. Maka salah satu ciri perempuan yang terbaik itu apa? Perempuan yang ketika dibikin marah oleh suaminya, dia yang datang kepada suaminya minta maaf. Padahal yang salah suami. Kenapa yang minta maaf bukan suami? Karena suami itu gengsi.
Suami itu kepala rumah tangga, maka istri yang harus duluan datang. Terus istrinya ngomong apa? La adzuqu ghamdhan hatta tarda. Saya tidak akan guring sampai pian ridho lawan ulun. Nah, begitu, ngerti bahasanya. Ini bahasa Inggris British ini. Saya tidak akan tidur sampai kamu ridho kepada saya. Itu istri bilang gitu. Fatadha'u yadaha fi yadihi. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia ngomong apa? Saya tidak akan tidur sampai kamu ridho. Kenapa? Karena hati-hati, kalau sampai suami tidak ridho, sebesar apapun ibadah yang Anda lakukan tidak akan Allah terima. Ya, ngerti? Terakhir yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kalian itu kurang akal, kurang agama. Perempuan itu kurang akal, kurang agama. Maka sekarang lihat bagaimana supaya kekurangan akal ini tidak merusak agama kita. Maka perempuan harus sering duduk di majelis ilmu untuk melengkapi apa? Akalnya, melengkapi ilmunya. Kurang agama karena apa? Karena setiap bulan dia tidak sholat, tidak puasa. Maka ketika Anda sedang sholat, ketika Anda sedang suci, maksimalkan ibadahnya. Tahu Ibunda Imam Bukhari? Tidak pernah putus sholat tahajud tuhran au haidhan. Tidak pernah berhenti sholat tahajud baik suci ataupun haid. Ustaz, bagaimana sholat tahajud ketika haid? Bagaimana coba? Ibunya Imam Bukhari itu kalau dia suci, dia bangun mulai jam 12 malam sampai azan subuh. Sholat tahajud. Kalau pas haid, apa yang dia lakukan? Tetap bangun jam 12 malam. Dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan dirinya, dia ganti pakaiannya, dia masuk ke tempat sholatnya, dan sholatnya diganti dengan zikir dan doa. Tetap dengan waktu yang sama, jam 12 sampai azan subuh. Coba kenapa? Karena dia ngerti, kita ini perempuan yang oleh Allah tidak diizinkan sholat beberapa waktu dalam satu bulan. Maka ketika saya tidak sholat, saya harus menggantinya dengan ibadah-ibadah yang lain. Bas, selesai. Hadis yang pertama selesai. Berarti ibu-ibu tahu, ambil 4. Nomor 1, perempuan oleh Rasul disuruh banyak apa? Sedekah. Nomor 2, disuruh pandai-pandai menjaga lisan. Nomor 3, disuruh pandai bersyukur, berterima kasih, berkhidmat kepada. Yang keempat, duduk di majelis ta'lim dan memaksimalkan ibadah. Hadis yang kedua singkat. Begini, Rasulullah SAW tahu perempuan itu capek. Maka sholatnya perempuan tidak harus ke masjid, betul enggak? Bahkan sholatnya perempuan di rumah menyamai sholatnya laki-laki di masjid. Karena Rasul tahu kalau perempuan disuruh ke masjid capek dia. Dia udah masak, dia cuci pakaian, dia cuci piring, dia setrik. Enggak sekarang ya. Masih. Ya Allah, bari maras banar pian. Bilang sama suami ya, minta mesin cuci, minta mesin cuci ada. Terus setrika. Ada setrika sendiri. Allahu Akbar. Istri saya, tiap hari saya suruh masuk salon. Tidak boleh pegang piring kotor. Tidak boleh pegang baju kotor. Kenapa? Tinggal di rumah mertua. Sudah ibu-ibu sekalian. Hadis yang kedua. Ini bagaimana Rasulullah memberikan kunci masuk surga untuk perempuan dengan cara termudah. Cara yang paling simpel, paling gampang, paling ringan. Tapi ingat, jangan ditawar. Rasul mengatakan begini, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila perempuan sholat 5 waktu tertib. Anda tidak usah tambah sholat duha, tidak usah. Tidak usah tambah sholat tahajud terlalu baik. Tidak usah ditambahi qabliyah maupun ba'diyah. Kasarannya begitu. Karena apa? Rasul katakan cukup 5 waktu aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sempurna. Cukup itu. Tapi ingat, sholat yang sempurna itu bagaimana?
Ayo. Ada 4. Nomor 1, fi awalil waqt, di awal waktu. Dengar azan, langsung bersihkan diri, sholat. Nomor 2, wudhunya harus sempurna. Karena maaf ya, banyak kita temui perempuan ini wudhunya kurang sempurna. Ada perempuan pernah saya lihat di suatu masjid besar, karena masjidnya lagi dibangun, maka tempat wudhu laki dan perempuan tidak terpisah. Nah waktu itu dia berwudhu, kemudian lengan tangannya ini ditarik. Karena sudah mulai belamak, sudah mulai lamak, maka ketariknya sampai sini. Tidak sampai siku. Ibu-ibu tahu bagaimana? Cuma sekian yang dikasih air, sisanya apa? Ini sholatnya tidak sah. Ada lagi perempuan masuk tempat wudhu, jilbab belakangnya dibuka dikit. Lalu ujung rambut bagian bawahnya dikasih air wudhu. La haula wa la quwata illa billah. Ini madhabnya siapa yang dipakai ini ya? Karena ayatnya itu membasuh kepala bukan membasuh rambut. Kalau membasuh rambut kasihan orang yang botak itu. Apanya dibasuh ya kan? Nah maka wudhunya harus sempurna. Karena sedikit saja bagian yang tidak tersentuh air wudhu maka sholatnya tidak sah. Nomor 3, tumak nina. Apa tumak nina itu? Tenang dan tidak tergesa-gesa. Betul-betul sholatnya tenang. Rukuknya bagus, sujudnya bagus, tahiyatnya bagus, takbiratul ihramnya juga semuanya bagus. Dan yang terakhir khusyuk. Khusyuk itu apa? Fokus. Kalau para ulama mengatakan khusyuk itu ihdharul qalbi athna as-salat. Menghadirkan hati ketika salat. Kita enggak. Kita salat tetangga goreng ikan asin. Ini kalau sambelnya pas, nasinya anget, nyaman benar ay. Sudah akhirnya baru aroma ikan asin udah enggak konsen. Kadang-kadang kita juga begitu, wudhu, terus sholat. Ketika sholat kepikiran, kompor sudah mati. Sudah, belum. Sudah, belum. Akhirnya sholat 4 rakaat bingung dia, ini 4 apa 3? Kenapa tidak khusyuk? Maka ibu-ibu sholat 5 waktunya yang baik. Kalaupun tidak mampu menambahkan dengan sholat sunnah, untuk ibu-ibu sholat fardu sudah cukup. Syaratnya baik. Tepat waktu, wudhunya sempurna, tumak nina dan khusyuk. Kemudian ketika sholatnya baik, al-mar'atu idha sallatil khamsaha wa shamat syahraha. Puasanya tidak perlu ayyamul bid, tidak perlu puasa sunnah bulan suci Rajab. Tidak perlu Senin Kamis, tidak perlu puasa Daud, enggak. Cukup puasa di bulan Ramadan, tapi puasanya baik. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, ini yang paling susah. Salat bisa, insya Allah. Puasa, insya Allah bisa. Kita dekat lagi Ramadan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Insya Allah bisa. Tidak mungkinlah kita macam-macam kan ya. Yang terakhir yang susah. Wa ata'at ba'laha. Dia tunduk, patuh, hormat, nurut, sayang kepada suaminya. Bisa? Sholat bisalah. Puasa bisa. Menjaga kehormatan bisa. Taat suami. Taat suami. Suami minta apapun kasih. Bisa? Suami minta nikah lagi? Loh, katanya bisa. Bisa? Serius? Nang mana laki pian? Abdul Aziz, lah yang bisa tadi loh, suaminya boleh nikah lagi?
Ini ya, suaminya yang mana? Suaminya yang mana? Suaminya. Nanti saya mau ke rumahnya, mau saya kasih tahu berita gembira. Bercanda. Sudah. Nah, maka dia senantiasa nurut sama suaminya, tidak pernah membantah suaminya. Suaminya kepingin apa? Siap. Suaminya minta apa? Iya. Suaminya mengatakan apapun, sami'na. Itu ciri perempuan yang bakal masuk ke dalam surga. Itu ciri perempuan yang bakal masuk surganya. Jadi Rasul ketika mengatakan sebagian besar penghuni surga adalah perempuan, insya Allah untuk ibu-ibu tidak berlaku. Sebagian penghuni neraka adalah perempuan, untuk ibu-ibu insya Allah nggak berlaku. Berarti syaratnya berapa? 8. Kalau mulai awal sampai akhir berapa? Nomor 1, sedekah, menjaga lisan. Yang ketiga, berterima kasih kepada suami, memaksimalkan ilmu dan ibadah, menjaga sholat, menjaga puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan yang paling penting untuk perempuan, wa ata'at ba'laha, dia begitu hormat, taat, dan sayang kepada siapa? Suaminya. Nah, sekarang saya kasih penutup, Bu. Saya mau tanya, kan rumah tangga itu macam-macam ya. Ada yang Allah kasih pasangan baik, alhamdulillah. Ada yang Allah uji dengan pasangan yang kurang baik. Akhirnya rumah tangganya nampaknya kayak neraka. Wih, panas. Suami pulang rumah teriak. Suami mau keluar rumah teriak lagi. Suami mau tidur teriak. Suami bangun, wow. Itu rumah tangga sudah kayak neraka. Maka saya sarankan sama ibu-ibu, sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian sedikit-sedikit cerai. Tidak cocok dikit, cerai. Orang tua tidak sepakat dikit, cerai. Sama mintuha tidak cocok, cerai. Nah, maka hati-hati. Ketika Anda oleh Allah diuji dengan pasangan yang kurang baik, dan Anda masih mampu bersabar, maka sabar lebih utama. Sabar lebih utama. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang yang sukses di dalam ujian dan dia mampu sabar, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, maka sekarang begini, ketika Anda mendapatkan suami yang kurang baik, sudah, jangan dilihat suaminya. Tapi lihat di balik kesabaran Anda kepada suami ada surga. Sementara orang hidup di dunia berapa lama sih? Hah? Rasul bilang antara 60 tahun sampai 70. Dan boleh jadi tidak sampai 60 sudah meninggal dunia. Nah, maka ketika Anda sabar sejenak untuk yang sebentar ini, suamiku jahat, suamiku kasar, suamiku nggak pengertian, suamiku cuek, suamiku nggak penyayang, suamiku begini Ustadz, apa tadi malas tadi apa? Kemoler. Sudah, suami saya malu Ustadz. Sudah, bismillah, selama bisa sabar, sabar. Kenapa? Anda jangan lihat suaminya, tapi Anda lihat insya Allah di balik kesabaran Anda, Allah telah menyiapkan surga. Dan perempuan yang bersabar atas keburukan suami, Allah akan ganti dengan anak-anak yang menyejukkan pandangan matanya. Mau tahu ceritanya? Oh, jadi panjang. Wes, tidak usah pertanyaan ya, langsung. Di dalam kitabnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Majmu' Fatawa, ada seorang laki-laki nikah dengan perempuan. Ketika mereka menikah dapat anak laki-laki satu, anaknya top solihnya, soleh luar biasa. Berbakti sama orang tua, taat ibadah, senantiasa mencari ilmu, menyenangkan, tidak pernah menghardik orang tuanya. Top sampai si anak ini menikah. Setelah si anak ini menikah, istrinya si anak itu datang ke rumah mertuanya. Pak, anakmu laki-laki itu yang sekarang jadi suami saya, itu baiknya keterlaluan. Baiknya luar biasa, top baiknya. Dia laki-laki yang paling sabar, paling penyayang, paling tanggung jawab, laki-laki yang paling ibadah, laki-laki yang paling pengertian kepada istrinya. Saya pengen tahu,
Apa rahasianya? Supaya saya pun memiliki anak sebaik suami saya. Apa kata bapaknya tadi? Sabartu ala adza ummihi ishrina sanatan. Allah berikan kepadaku anak sebaik itu buah dari kesabaranku atas buruknya ibunya dia selama 20 tahun. Jadi dia punya istri yang bagaimana? Buruk, tapi dia senantiasa sabar. Maka kesabarannya Allah ganti dengan apa? Anak yang salih dan salihah. Maka dengan itu ibu-ibu sekalian, sudahlah. Rumah tangga itu yang kita lihat surga saja. Tidak usah ngelihat suaminya, tidak usah ngelihat istrinya, tidak usah ngelihat anaknya, mertuanya, segala macam lah wes. Itu semua lupain. Anda pandang saja rumah tangga ini, insya Allah akan mengantarkan saya masuk ke dalam surga. Itu yang dapat kami sampaikan. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada, itu yang dapat kami sampaikan dengan tema Jalan Surga Para Wanita. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pengajian kita di sore hari ini atau di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.